kita adalah detox sianida. Ya saudara, sianida ini adalah singkatan, bukan betul-betul racun sianida. Ya saudara, sianida tidak bisa didetoks karena itu adalah racun yang mematikan. Dia bisa berbentuk padat, dia bisa berbentuk cair, dia juga bila dimuaikan berbentuk gas. Ya saudara, dan ketiga macam zat ini mematikan, semata-mata mematikan. Saya mengumpamakan sianida, ini mematikan hidup orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah makan perjamuan kudus, sudah dibaptis, sudah mendengar pendalaman Alkitab, sudah berkorban melayani Tuhan segala macam. Saudara, tetapi sayang, iblis terlalu lihai, dari jarak jauh dia menyebarkan racun sianida. Ya saudara, nanti kita akan melihat apakah sianida ini. Baru 2 hari yang lalu kita memperingati apa saudara? Ulang tahun, ya. Ulang tahunnya siapa? Kita semua, ya, bangsa Indonesia. Satu bangsa pada ulang tahun semuanya. Makanya sampai di kampung-kampung, RT RW semua, kota kelurahan, ya semua meriah sekali. Ya saudara. Nah, kemerdekaan adalah sesuatu yang Tuhan mau beri juga kepada kita. Berkenaan dengan kemerdekaan, saudara, iblis sudah tahu kalau sampai seorang anak Tuhan dimerdekakan dari dosa, maka iblis tidak dapat bagian. Tidak dapat apa? Bagian. Artinya anak Tuhan ini mesti masuk surga. Itu sebab dia tidak bisa membatalkan kemerdekaan, tidak bisa dibatalkan. Karena Tuhan Yesus sudah kadung, Tuhan Yesus sudah terlanjur berkorban. Jadi kemerdekaan, pembebasan bagi umat manusia yang percaya kepada Yesus tidak bisa dibatalkan. Katakan, tidak mungkin dibatalkan. Amin. Tuhan sudah terlanjur mati di kayu salib, menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya buat kita. Maka kita sekarang, iblis tahu kemerdekaan dari Tuhan Yesus tidak bisa dibatalin. Ya sudah, biarin batalin. Cuma aku bisa jegal anak-anak Tuhan. Sedikit atau banyak, satu demi satu, serombongan, segereja kalau bisa, aku bisa jegal. Supaya mereka tidak lagi menghargai kemerdekaan. Aku mau ngeracuni mereka. Aku racuni melalui ini. Aku ngeracuni melalui ini. Ya saudara, iblis tidak bisa membatalkan kemerdekaan. Tetapi dia bisa membuat kita orang menjadi mabuk, menjadi pingsan, menjadi mati di tengah jalan. Dia bisa melakukan. Itu sebab saya dan saudara perlu detoksinasi. Toksinasi adalah peracunan, keracunan. D berarti membuang. Jadi detoksin, membuang toksin, membuang racun. Ya saudara, nah saya akan menunjukkan apakah maksudnya. Saudara, asal daripada ipuh dan racun. Ya, ipuh dan racun adalah kontekstual, adalah kata-kata terminologi di dalam Alkitab. Ya, jadi apa yang harus didetoks yaitu ipuh dan racun. Ipuh dan racun dalam hidup anak-anak Tuhan itu 2 asalnya. Ya, mari kita akan membuka lebih dahulu dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-15. Yeremia 23 ayat yang ke-15. 1, 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Amin. Apa arti ayat yang kita baca? Tuhan marah, saudara. Kali ini Tuhan memberi mereka minum racun, makan ipuh. Saudara, betapa iblis pintar sekali. Kenapa? Karena kejahatan yang dibikin ini dimulai dari para nabi. Saudara tahu nabi adalah utusan Allah untuk menyampaikan firman. Tapi apa jadinya? Dalam praktek sehari-hari para nabi ini menyelewengkan dan menyesatkan ajaran yang benar. Itu sebab saudara saya tuliskan karena ajaran firman Allah yang disesatkan.
Kali ini Tuhan menghukum para nabi dan semua yang percaya pada nabi-nabi sesat. Ya, saudara lihat, Tuhan tidak mungkin membatalkan kemerdekaan, pengampunan dosa dan sorga. Tetapi para nabi yang harusnya menyampaikan firman yang benar, yang murni 100%, para nabi pun bisa dibajak, bisa diperintah oleh iblis untuk menyampaikan firman yang berbeda. Dari Yerusalem keluarlah ajaran-ajaran sesat, saudara, sampai akhirnya ini dia kepintarannya iblis. Bukan aku yang menghukum kamu, hai para nabi, bukan aku yang menghukum kamu, hai penduduk Yerusalem, tetapi Tuhanmu yang akan menghukum kamu dengan ipuh dan racun. Nah, dalam hatinya setan, aku cuma menyesatkan aja. Kalau aku sudah menyesatkan, kamu ngikut. Tuhan berfirman A, kamu firmankan B, Tuhan pasti marah. Nah, jadi tipu daya dari iblis berhasil membuat Tuhan murka. Sehingga Tuhan menghukum penduduk Yerusalem dan menghukum para nabi yang menyampaikan firman yang keliru dan sesat tersebut. Ya saudara, jadi muasal dari ipuh dan racun dalam hidup anak-anak Tuhan, kalau anak-anak Tuhan memberikan telinganya untuk mendengar dari nabi-nabi palsu. Itu sebab Anda dan saya harus hanya ada pada pengajaran firman. Tuhan, saya takut sampai Engkau menghukum dan murka kepada saya, gara-gara saya mendengar bisikan iblis. Sudah. Maka otomatis trik, jebakan, tipuan, muslihat dari iblis berhasil. Tuh, bukan aku loh yang menghukum kamu, Allahmu sendiri yang menghukum kamu. Aku ini cuma nyelewengkan aja. Aku ini cuma menyesatkan kamu. Aku ini cuma memelintir firman. Kamu percaya pada apa yang aku sesatkan? Salahmu sendiri, kata iblis. Tuhan menghukum. Itu sebab kenapa sih banyak anak-anak Tuhan, anggota jemaat, hamba-hamba Tuhan berdoa, mengangkat tangan, menangis, mencucurkan air mata, hancur hatinya, penuh iman, entoh tetap tidak dikabulkan. Kenapa? Karena ada kesesatan. Sudah tentu Tuhan tidak mengabulkan, ada sebabnya, rencana Tuhan yang istimewa berikutnya. Amin. Ya saudara, jadi Yeremia pasal 23 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Pasal 9 ayat yang ke-15, para kekasih, kita akan buka bersama. Yeremia 9 ayat yang ke-15. 1, 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Amin. Loh, Tuhan tidak keliru. Engkau berjanji memberi mana dari sorga. Tidak. Tak kasih racun. Sudah. Jadi apa sebabnya? Saya sudah jelaskan tadi. Pinternya iblis dan bodohnya kita orang. Pinternya iblis dan bodohnya kita orang. Sehingga iblis gak berbuat apa-apa. Dia cuma main bisa-bisi aja. Lempar isu, gosip, segala macam. Kita yang dihukum sama Tuhan. Coba, kalau tidak begitu lihai, tidak bisa. Sudah. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Tuhan, saya mohon Engkau menyucikan pikiran saya, telinga rohani saya, perhatian saya supaya hanya tertuju kepada firman yang benar. Amin. Karena semua yang tidak benar akan dihukum oleh Allah. Amin. Jadi saudara harus tahu ya, ini rahasianya. Di bawah saya tuliskan memanipulasi keadilan dan kebenaran demi harta dan nafsu. Nafsu apa aja? Nafsu dapat uang banyak, nafsu dapat pengikut yang banyak, asal menyenangkan hati orang, gak peduli menyakiti hati Allah. Saudara, itu harus kita sangat takut. Kita harus sangat takut. Saudara, kita harus lurus untuk kita tidak memelintir, memanipulasi keadilan dan kebenaran Allah. Amin. Jadi demi apa aja?
demi nama harum kita, popularitas kita, harta, uang, dan segala cita-cita ambisi. Buang itu semuanya. Aku cuma mau firman yang benar supaya aku tidak membangkitkan murka Allah. Kalau aku membangkitkan murka Allah, iblis yang tepuk tangan, iblis yang senang, aku yang cilaka, anak keturunan, semua masuk neraka. Sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya, tidak jauh-jauh penyebabnya hanya karena kita telinganya suka mendengar yang tidak beres, yang tidak benar. Ini berbahaya sekali ya. Tuhan memberkati kita. Katakan, saya harus menjaga telinga rohani saya. Ya. Apakah sianida? Sianida ternyata adalah singkatan dari sial, nista, kedagingan. Ya, jadi apakah racun sianida? Adalah sial, nista, dan kedagingan. Ini mematikan. Ya, cyanide ini adalah satu racun yang mematikan sekali. Terlalu sedikit saja komponen ini, orang bisa mati. Ya, saudara. Nah, apa? Kesialan hidup. Kenapa orang sial? Karena dia selalu jatuh di dalam dosa. Kenapa orang sial? Bukan karena keturunan tidak baik. Saudara, Tuhan memakai banyak anak-anak hasil keturunan haram. Tuhan memakai anak-anaknya dengan luar biasa. Itu bukti di seluruh dunia, saudara. Tetapi justru keturunan orang baik-baik tidak karu-karuan, saudara. Itu sebab kesialan itu diberikan oleh karena apa? Oleh karena orang percaya kepada iblis, sehingga harusnya anak Tuhan, keluarga anak Tuhan mulia. Tetapi apa yang terjadi menjadi hina, dina, nista, sial, nista karena kedagingan. Katakan, karena kedagingan manusia menjadi sial, manusia menjadi nista. Ya, saudara, sianida. Sebab Anda dan saya, kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan, sucikan hamba. Hamba beruntung mendengar firman pada petang ini. Sucikan hati, pikiran hamba. Ampuni telinga hamba, supaya hamba boleh berkenan sampai pada akhir hidup, penghujung akhir, hembusan nafas yang terakhir. Tuhan, Engkau berkenan membuka pintu sorga. Haleluya. Iblis tidak bisa membatalkan sorga, tetapi kita sendiri yang membatalkan sorga kita. Ya, saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, ini adalah satu rahasia yang kita harus tahu ya. Para kekasih, ipuh dan racun dalam bentuk yang lain, yaitu verbal, bicara, secara modeling, secara lisan. Kita seringkali juga, saudara, keracunan sianida, yaitu karena kita suka bicara yang sial-sial, yang kotor dan nista. Kita suka bicara yang kedagingan. Ya, saudara, pikiran kita kalau sudah mulai masuk kerja, bangun pagi, ya aku mau cari uang sekarang. Ya, saudara, nafsu kita mencari uang itu kedagingan, saudara. Sehingga kita sudah tidak lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Taat kepada Tuhan, untungku cuma sedikit, aduh, tidak mau deh. Kadang-kadang aku mau melanggar supaya untungnya banyak. Nah ini, saudara, ini sianida. Itu sebab anak-anak Tuhan harus dijaga verbal, bicara kita. Katakan, perkataan saya, setiap kata yang keluar dari mulut saya terekam oleh Tuhan. Ya, itu sebab kita harus minta Tuhan tolong kepada saya. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Ya, ada sianida yang sangat mematikan. Yakobus 3 ayat yang ke-8, para kekasih. 1, 2, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Amin. Ini kita punya bicara.
Gak ngira ya saudara, kita itu ceplas-ceplos saja, nerocos aja, begitu fasih bicara kita. Kita tidak seringkali menimbangnya, perkataan kita benar apa salah, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, atau menyakiti hati Tuhan. Pokoknya asal aku untung. Ya, nipu sedikit, memalsu sedikit, bohong sedikit, memutar ceritaan sedikit, membumboni ceritaan sedikit. Tidak apa-apa, semua orang melakukan. Nah, ini pinternya iblis dan bodohnya saya. Sehingga saya dan saudara melakukan. Ayat ini begitu tegas ya. Kalau kita melihat kenapa ya lidah diumpamakan sebagai sesuatu yang buas. Yang kita baca tadi ya. Ia adalah sesuatu yang buas. Makanya kalau buas itu harus dikerangkeng, harus dipagar. Tuhan memberi pagar kepada kita dengan baik. Dua macam pagarnya. Satu pintu luar namanya BIBIR. Apa? Ya. Kedua pagar di dalam namanya GIGI. Dipagari sama gigi sama bibir. Lo coba. Sudah dipagari, dijagai. Masih ngerocos terus tidak karu-karuan. Saudara, ini loh. Ini sesuatu yang buas. Nah, jadi kalau saudara tahu apa yang membawa sial, apa yang membawa nista, apa yang kedagingan, maka ini racun dan ipuh ini ternyata begitu menyatu dengan tubuh kita, lidah kita. Saudara, itu sebab banyak orang Kristen, banyak hamba-hamba Tuhan, saudara, tidak berkenan di hadirat Tuhan. Hanya gara-gara bibirnya, lidahnya, mulutnya yang melukai hati Tuhan. Sehingga Tuhan murka, Tuhan marah. Sebab anak-anak Tuhan, katakan angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, malam hari ini, saya menyadari musuh yang besar ada selalu bersama saya. Yaitu lidah saya, berbicara saya, dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan lidah saya, dalam nama Yesus, tidak menghasilkan racun, tetapi taat kepada Tuhan, dalam nama Yesus, bicara saya selalu berkenan kepadanya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Haleluya. Kami percaya kalau kami mengeluarkan perkataan yang berkenan, perkataan-perkataan yang penuh berkat, Engkau memberkati kami luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Firman Tuhan ini ya dan amin. Amin. Itu sebab saudara kita harus menjaga mulut kita. Amin. Supaya kita mengeluarkan saja perkataan-perkataan yang baik, yang rohani. Itu sebab 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Barang siapa yang mencintai hari-hari yang baik di dalam hidupnya, biarlah dia menjaga lidahnya dari mengucapkan kata-kata yang salah. Amin. Karena itu perkataan bakal kejadian. Maka itu anak-anak Tuhan, please hindarkan dari semua caci maki. Hindarkan dari kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kata-kata yang tidak layak di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya verbal, kita punya bicara. Saudara, itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Beberapa kali pada minggu-minggu kemarin saya menyampaikan, kiranya perenungan hatiku dan ucapan yang keluar dari mulutku berkenan di hatimu. Itu loh. Kenapa?
Karena kita kepingin memberikan kata-kata yang manis, yang baik kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kasih sama saudara, itu luar biasa sekali. Engkau tidak perlu modal. Engkau tidak perlu ada channelnya. Engkau tidak perlu ada yang nyokong. Engkau tidak perlu ada orang yang memberikan engkau sejumlah besar harta. Engkau cuma perlu mengucapkan kata-kata firman Tuhan. Amin. Saya tidak menggombali saudara dengan kata-kata biasa. Saya menyampaikan isi hati Allah. Apa yang engkau katakan dengan iman akan terjadi. Itu sebab saudara, hindarkan semua yang sianida. Sianida singkatan dari apa? Sial, nista, kedagingan. Ya. Para kekasih perhatikan. Tuhan ingin supaya Anda dan saya menjaga lidah. Karena omongan ini, bicara ini sianida juga. Kalau kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, ya, kita mengeluarkan perkataan-perkataan grace words. If you speak grace words, kata-kata anugerah, kata-kata rahmat, then you will receive from God the amazing grace in your life, so abundantly and covering your future, your family as well. So Anda dan saya harus mempunyai, semua katakan, kata-kata anugerah. Grace words. Ya, perkataan anugerah. Ayo coba sekarang dilafal, ya, diapalin grace words. Ayo, depan. Grace words. Selalu diiling ya. Kata-kata anugerah. Kata-kata berkat. Ora diamen ke? Amin. Jadi saudara harus mempunyai kata-kata berkat. Saya mau tanya. Anak saudara masih kecil kelas 2 SD. Nakal sekali, tidak mau belajar. Maunya cuma minta uang jajan terus. Kalau tidak dikasih mencuri. Ibu bilangnya apa? Grace words, keluarkan kata-kata berkat, kata-kata rahmat, kata-kata yang baik. Ya, kalau saudara mengeluarkan kata-kata yang baik, oh anakku akan jadi baik, kamu akan rajin. Besok pagi kamu berubah. Malam ini Tuhan mengubah hatimu, pikiranmu, kesadaranmu anakku menjadi baik. Besok terjadi apa tidak? Terjadi. Karena perkataan sudah. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, angkat tangan kanan saudara. Mulai malam hari ini, saya akan mengubah pembicaraan saya menjadi kata-kata berkat. Grace words. Kata-kata anugerah yang akan menjadi kenyataan yang luar biasa. Ucapkan terima kasih kepadanya. Engkau akan melihat sejarah hidup rumah tanggamu para kekasih berubah menjadi mulia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 mohon dibuka saudara. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Siap, kita akan baca. 1, 2. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Menjaga lidahnya ya dari terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya katakan tadi, lidah ini sudah dikerangkeng, benar-benar aman. Saudara yang kekasih, sekarang tinggal mengeluarkan kata-kata grace words, kata-kata anugerah, kata-kata berkat aja keluar. Sehingga dalam rumah tangga, di dalam mencari uang, di dalam segala urusan problema,
engkau bisa menyelesaikan, karena yang keluar dari mulut saya dan mulut saudara adalah perkataan yang baik. Amin. Maka kita termasuk orang yang mencintai hidup kita. Katakan, saya harus mencintai hidup saya. Saya ingin melihat hari-hari baik. Jadi tidak perlu lagi saudara pakai primbon, pakai tanya pada orang tua, pada orang yang konon ahli dalam mencari hari baik. Kenapa? Karena saudara sudah bisa membuat hari baik sendiri. Caranya bagaimana? Mengeluarkan kata-kata yang baik, yang benar. Kata-kata firman. Nanti engkau akan melihat situasi rumah tangga, situasi pekerjaan. Semua yang kemelut, semua yang sangat tidak menyenangkan. Semua yang membuat saudara kesel hati, kecewa dan sakit hati saudara. Kau akan melihat dengan apa yang kau ucapkan. Semua berubah. Semua racun-racun sianida didetoks oleh kuasa firman, dinetralisir, ditawarkan racunnya, dan engkau mendapat hari-hari baik, dan engkau mencintai hidupmu. Berarti kata mencintai hidup, kalau saya mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang melanggar 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 ini, yang tidak sesuai dengan Yakobus 3 ayat yang ke-8, dan banyak ayat-ayat yang lain dalam kitab suci. Kalau saya mengeluarkan kata-kata tersebut yang tidak layak, saya ini benci. Saya ini jahat terhadap hidup saya sendiri. Terus orang yang mengeluarkan perkataan yang tidak baik, dia jahat dan benci dengan hidupnya. Benci pada hidupnya dan tidak kepengen melihat hari yang baik. Saudara, hari-hari kayak gini, doalah, sama aja semuanya, biarin aja. Ya. Dia orang yang tidak care dengan dan tidak cinta pada dirinya. Kalau dia tidak cinta pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mencintai orang lain? Itu sebab Anda dan saya, kita harus membuang racun sianida dengan menjaga perkataan kita. Saudara, bila saudara melihat gambar ini, grafik ini, saudara, semua katakan, saya ingin dimerdekakan. Saya ingin merdeka dari jajahan iblis. Ya, saya ingin melihat hari-hari baik. Saya mencintai hidup saya. Amin. Nah, saudara, pada gambar ini saya menuliskan ayat yang terkenal dalam Yohanes 8 ayat 32. Mari kita akan baca. 1, 2. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara, kita dimerdekakan dari apa? Dari sianida tadi. Sial. Dimerdekakan dari nista. Dimerdekakan dari kedagingan. Sebab anak-anak Tuhan, perhatikan, angkat tangan kanan saudara. Dalam nama Yesus, saya ingin dimerdekakan oleh kebenaran firman. Malam hari ini saya dilepaskan dari yang sial, yang nista, dari kedagingan saya. Dalam nama Yesus, saya merdeka dan saya akan melihat hari-hari baik, dan saya mencintai hidup saya yang penuh berkat Tuhan, untuk mencintai orang lain yang tersesat. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, kita yang percaya mengaminkan. Amin.